Halo, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya di sini, Mahaitin Sinaga. Kita bertemu kembali di materi berikutnya dari akuntansi keuangan lanjutan ya. Kali ini kita akan membahas konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh ya. Kita ambil dari buku Becker ya, dari bab 4 ya. Adik-adik sekalian ya, sebelum kita memasuki materi konsolidasi pada anak perusahaan ya, perlu saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan perusahaan yang dimiliki penuh ya. Kalau di bab ini kita nanti akan masih mempelajari ya, masih sederhana. Kalau misalnya ada satu perusahaan itu memiliki 100% kepemilikan di perusahaan anak ya, itu kita sebut dengan kepemilikan penuh ya. Kalau misalnya kepemilikannya kurang daripada 100%, katakanlah 90%, itu kita sebut dengan kepemilikannya kurang dari kepemilikan penuh ya. Oke, jadi di bab ini kita masih mau membahas ya, kalau misalnya induk perusahaan itu memiliki anak perusahaan kepemilikan 100%, bagaimana kita membuat laporan keuangan konsolidasinya ya. Nanti kita lihat sebelumnya di sini juga ada beberapa situasi yang harus kita lihat. Kalaulah misalnya ya kepemilikannya 100% tapi pada saat dibeli ya, perusahaan itu mengeluarkan lebih, katakanlah anak perusahaan itu punya nilai buku 500 ya. Kalau misalnya perusahaan itu membeli seharga 500, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau misalnya ya anak perusahaan itu punya nilai buku 500, tapi induk perusahaan itu berani bayar 600 misalnya, tentu ada 100 kelebihannya ya. Itu bagaimana pencatatannya? Dan sebaliknya, kalau misalnya ya tadi anak itu punya nilai buku 500, tapi PT Induk membelinya hanya 450 ya, tentu ada induk punya untung ya 50 ya di situ ya. Bagaimana pencatatannya? Ini yang mau kita bahas di bab ini ya. Ini kita coba pahami. Setelah kita paham di bab ini, nanti ke bab-bab selanjutnya itu lebih rumit lagi, khususnya di bab 5 dan bab 6. Bagaimana kita membahas kalau misalnya kepemilikan itu kurang daripada 100% ya. Tentu ada sebagian itu milik orang lain. Katakanlah kepemilikan induk itu 90%. Berarti 10% sisanya milik orang lain. Kalau misalnya PT anak itu memiliki laba, katakan 200. 10% kan milik orang lain. Berarti yang 20 harus kita sisihkan dari hak daripada induk perusahaan. Yang 20 lagi itu adalah milik orang lain. Ya, kalau kita disebut yang kepemilikan besar itu disebut dengan hak pengendali ya. Berarti yang 20% lagi itu adalah milik non pengendali ya. Itu yang mau kita bahas di sini. Itu sebagai pengantar ya. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita memasuki materi ya, bagaimana penyajian laporan keuangan konsolidasi, tentu kita harus pahami dulu ya, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan konsolidasi ya. Kalau dari sini Becker mengatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas yang terpisah ya. Maksudnya di sini laporan keuangan itu nanti kita akan sajikan laporan keuangan utamanya, yaitu katakanlah laporan laba rugi ya, itu merupakan hasil operasi, atau laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas ya. Maksudnya begini, ini ada satu perusahaan induk ya, katakanlah selebihnya ada satu, katakanlah satu ya, satu perusahaan anak, berarti ada dua perusahaan ya. Tentu kalau namanya perusahaan induk dengan perusahaan anak, kita akan membuat satu laporan keuangan namanya laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi ya. Bagaimana kalau misalnya punya anak lebih daripada satu, katakan ada 2, 3, 4 ya. Itu banyak perusahaan yang memiliki anak perusahaan lebih daripada satu ya. Bagaimana membuat laporan keuangannya ya? Itu tentu akan dibuat namanya satu laporan keuangan konsolidasi ya. Itu dari
ya katakan yang terpisah. Tadi katanya lebih daripada satu perusahaan, katakanlah ada 2 perusahaan yang terpisah ya, masing-masing punya operasional, masing-masing punya laporan keuangan, dan laporan keuangannya itu digabung menjadi satu laporan keuangan, namanya laporan keuangan konsolidasi ya. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memasuki ya materi kita bagaimana pembuatan laporan keuangan konsolidasi, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat skema di sini, ini ada kepemilikan penuh ya, ada kurang daripada kepemilikan penuh. Kalau kepemilikan penuh ini yang mau kita pelajari dulu sekarang, kepemilikannya katakan 100%, kalau kurang dari kepemilikan penuh itu berarti kurang dari 100%, katakan 90% ya, 10% lagi milik orang lain ya. Oke, di sini pada saat kita kepemilikan penuh ya, katakanlah misalnya PT Anak itu punya nilai buku 500 ya. Perusahaan induk membelinya 500, itu kita katakan dibeli seharga nilai buku ya. Oke, bagaimana kalau misalnya nilai buku daripada anak perusahaan itu katakanlah 500. Tapi perusahaan induk itu membelinya seharga 600 ya. Tentu ada 100 nilai lebih ya yang harus ini dibayar oleh induk ya. Oke, bagaimana kalau sebaliknya? Katakanlah nilai bukunya 500 tapi perusahaan induk itu membelinya hanya 450 ya. Tentu kalau perusahaan induk itu untung ya, membeli 450 padahal harganya sebenarnya 500 gitu. Oke, coba kita lihat di sini. Nanti kita akan ada pembahasan bagaimana pencatatan atau pelaporan di tahun pertama ya. Di tahun pertama kita akan mencatat begini ya. Kalau misalnya perusahaan induk katakanlah tanggal 1 Januari dia membeli perusahaan anak ya. Jadi nanti pada saat dia beli tentu kita akan membuat laporan keuangan gabungan ya pada saat dibeli ya. Oke, katakanlah setelah perusahaan itu dimiliki sudah berjalan satu periode akuntansi atau 1 tahun, perusahaan induk memiliki operasi tersendiri, punya laba tersendiri, perusahaan anak juga memiliki operasi tersendiri, punya laba tersendiri. Jadi karena itu kepemilikan induk ya di dalam perusahaan anak itu harus dibuatkan laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi. Tentu pada tanggal 31 Desember akan dibuatkan satu laporan keuangan konsolidasi ya. Bagaimana juga kalau misalnya di tahun berikutnya katakanlah perusahaan induk itu masih memiliki anak perusahaan itu, tahun berikutnya dia tentu akan membuat laporan keuangan lagi ya, laporan keuangan gabungan ya. Di sini nanti tentu ada kelanjutan daripada semua nilai-nilai katakanlah pada laporan posisi keuangan itu terbawa ke tahun berikutnya ya. Tentu itu akan dicatat di tahun berikutnya. Bagaimana kita membuat laporan keuangan gabungannya ya. Dan nanti katakanlah di bab-bab selanjutnya ini lebih rumit kalau misalnya kepemilikannya kurang dari 100% ya. Katakanlah tadi kepemilikan 90% berarti 10% milik orang lain ya. Milik orang lain, bagaimana kita mencatatnya kalau misalnya dibeli katakanlah pada nilai buku. Dan skema ini juga nanti akan sama kalau kita gambarkan di kepemilikan penuh ya. Bagaimana pencatatannya atau pelaporannya di tahun pertama dan bagaimana juga di tahun kedua ya. Oke, di sini kita harus ya hati-hati, di sini kita harus lebih jeli dan kita harus bisa lebih teliti ya, jangan sampai salah dalam penyajian laporan keuangan ya. Oke, sebelum kita masuk, coba kita pelajari dulu ya. Kira-kira apa yang kita harus siapkan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi ya. Oke, yang pasti yang kita siapkan adalah laporan keuangan dari masing-masing perusahaan ya. Perusahaan induk punya laporan keuangan, anak perusahaan itu punya laporan keuangan. Tentu itu nanti pada saat diakuisisi itu harus kita gabungkan ya. Itu kita semua akun-akunnya katakanlah kas dengan kas kita gabung, piutang dengan piutang kita gabung sehingga menjadi satu ya dalam satu laporan keuangan gabungan ya.
Oke, dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal, menjadi seperti satu perusahaan aja ya. Oke, titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasian adalah pembukuan dari masing-masing entitas ya. Itu tadi ya, harus ada masing-masing laporan keuangan ya. Istilah anak perusahaan itu didefinisikan sebagai sebuah entitas di mana entitas lain dikenal sebagai induk. Kalau ada perusahaan anak berarti ada perusahaan induk ya. Nah, dikatakan dia anak kalau kepemilikannya lebih daripada 50%. Berarti yang memiliki itu adalah kita sebut dengan perusahaan induk ya. Oke, induk perusahaan dapat memiliki seluruh atau sebagian saham biasa anak perusahaan itu tadi ya. Kalau 100% dia kita akan sebut dengan kepemilikan penuh. Kalau kurang daripada 100% berarti kita sebut dengan kepemilikan kurang daripada kepemilikan penuh ya. Oke, adik-adik, nanti sebelum kita membuat laporan keuangan ya, kita diberikan satu kertas kerja ya. Ini hanya alat bantu ya. Kalau kita menyajikan langsung seperti bab sebelumnya, kita gabungkan laporan keuangan gabungan, kas dengan kas kita tambah, piutang dengan piutang kita tambah. Itu boleh-boleh saja ya. Tapi itu kurang sistematis ya. Kalau misalnya dengan cara penjumlahan begitu, kalau misalnya kita ada terjadi kesalahan, maka bisa tidak balance ya itu laporan posisi keuangan ya. Oleh karenanya kita dibantu dengan kertas kerja ya. Kertas kerja yang pasti neraca atau laporan posisi keuangan yang pasti di sini balance ya. Perusahaan anak juga nanti begitu balance. Pada saat kita membuat jurnal, namanya jurnal pasti akan balance ya. Total debitnya sama dengan total kredit sehingga laporan keuangan konsolidasinya tentu juga balance juga ya. Oke. Di sini nanti kita lihat ya, di sini nanti kita akan sajikan nama pos itu katakanlah kas, piutang, persediaan dan seterusnya, saldo laba dan seterusnya ya. Dari masing-masing induk kita letakkan angkanya di sini, anak juga kita letakkan angkanya, baru nanti kita akan membuat namanya jurnal eliminasi ya. Apa yang kita eliminasi? Tentu itu karena ada hubungan yang sama ya antara induk dengan anak ya. Katakanlah tadi induk membeli 500 juta ya saham PT anak, sementara anak sendiri punya modal sahamnya 500 juta. Tentu itu sama ya. Induk membelinya 500, yang dimiliki adalah 5 modal saham daripada PT anak. Itu nanti akan kita eliminasi. Baik, nanti di situ kita akan lihat ya bagaimana lengkapnya ya. Paling tidak ini format standarnya ini kita memiliki 6 kolom ya, dan kolom terakhir itu namanya laporan keuangan konsolidasi. Dan terakhir nanti kolom konsolidasi ini, dari sinilah angka-angkanya kita akan sajikan laporan keuangan yang dimaksud ya. Oke, kita mulai ya secara teknis. Bagaimana membuat laporan keuangan pada saat tanggal akuisisi ya. Tanggal akuisisi artinya pada saat dibeli. Nah, tentu begitu dibeli itu menjadi anak perusahaan. Kalau namanya anak perusahaan berarti laporan keuangan harus digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi ya. Oke. Ada 3 situasi seperti yang kita katakan tadi. Yang pertama itu ya, itu kalau kepemilikannya sama dengan nilai buku, yang kedua di atas nilai buku, dan yang ketiga di bawah nilai buku ya. Ini kita coba buat bagaimana teknik pembuatan laporan keuangannya. Oke, ini kita ambil contoh ya, ada ilustrasi. Misalkan ya, ini ada laporan keuangan tersendiri dari masing-masing PT induk dan PT anak ya, sebelum dilakukannya kombinasi bisnis ya, sebelum induk perusahaan itu membeli perusahaan anak ya. Coba kita lihat, PT induk memiliki kas 350, piutang 75, persediaan 100 dan seterusnya ya. Sementara PT anak punya kas 50, piutang 50 dan seterusnya. Di sini dia punya saham biasa 200, punya saldo laba 100 ya. Oke, bagaimana pembuatan laporan keuangannya kalau misalnya PT induk ini membeli PT anak pada tanggal ini, dibeli, tentu pada tanggal ini akan membuat laporan keuangan konsolidasi ya. Oke, kita ambil pada situasi pertama dulu ya. Bagaimana pencatatannya kalau misalnya dibeli pada nilai buku ya. Oke, tadi kita sudah lihat itu laporan keuangan dari masing-masing anak ya. Dari masing-masing perusahaan ya, PT induk dan PT yang satu lagi ya. Oke, katakanlah di sini ya. PT induk membeli semua saham beredar PT anak pada tanggal 1 Januari ya, dibeli ya. Semuanya ya, seharga 300 juta pada tanggal akuisisi.
Oke, di sini sudah disebut tadi laporan keuangan masing-masing dengan berdasarkan nilai wajar ya. Sekilas kita lihat ya. Ini dibeli seharga 300 ya. Oke, tadi PT Anang itu kan punya kas 350 ya. Coba kita lihat di sini ya, 350. Setelah dia membeli PT Anak seharga 300, tentu kasnya berkurang 300 ya. 350 berarti tinggal menjadi 50. Ya, 300 lagi kemana? 300 lagi itu kita sebut dengan investasi pada perusahaan anak ya. Di sini ya, kita lihat ya. Investasi pada perusahaan anak ya. Oke, coba kita lihat apakah ini dibeli pada nilai buku ya. Oke, di sini adik-adik sebelum kita masuk ke sana ya, jangan sampai adik-adik tidak mengerti apa yang dimaksud dengan nilai buku ya. Oke, nilai buku ada dilihat dari dua sisi ya. Kalau sisi pertama, kalau sisi dilihat dari sisi ekuitas, nilai buku itu adalah total aset dikurang dengan total liabilitas ya. Oke, kalau kita misalnya lihat di sini nilai asetnya adalah 500 juta, liabilitasnya itu ini hutang-hutangnya, liabilitasnya ada 200 ya, 100 dan 100. Berarti total asetnya dikurang total liabilitasnya 500 kurang 200 berarti 300. 300 itu kalau dari rumus total aset kurang total liabilitas sama dengan total ekuitas ya. Coba kita lihat ekuitasnya ada. Ekuitas itu terdiri atas saham biasa dan saldo laba ya. Berarti saham biasanya 200, saldo labanya 100 berarti totalnya adalah 300. Sama ya. Tadi 500 kurang 200 itu sama dengan 300. Berarti ini dibeli pada nilai buku ya. Dia keluarkan uang 300 untuk membeli total ekuitas daripada PT Anak sebesar 300 ya. Oke, coba kita lihat posisinya ya. Ini situasi kepemilikan aset ya. Tadi kalau kita gambarkan di sini dia beli 300, sementara saham biasanya 200, saldo labanya 100, berarti totalnya 300. Kalau kepemilikannya 100 berarti totalnya adalah 300. Dia beli harga 300 untuk membeli nilai buku 300 berarti tidak ada perbedaannya, tidak ada selisih ya. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal ya. Bagaimana caranya tadi ya? Kita lihat slide sebelumnya. Bagaimana caranya tadi ini berkurang 300 ini menjadi bertambah 300 ya. Pada saat akuisisi tanggal 1 Januari, PT Induk itu mengeluarkan kas sebesar 300 untuk mendapatkan kepemilikan di PT Anak ya. Kepemilikannya kita sebut dengan investasi pada saham PT Anak sebesar 300 ya. Itu makanya kasnya berkurang 300 tinggal 50, muncul debit investasi pada PT Anak ya. Oke. Yang kedua ya, tadi kita sudah bilang kita akan membuat kertas kerja ya untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan ya. Oke, di kertas kerja itu ada namanya kolom eliminasi ya. Apa yang harus kita eliminasi? Yang pasti tadi yang kita eliminasi itu adalah akun-akun yang sama yang berhubungan ya. Katakan itu di induk ya, dia investasi 300, sementara anak sendiri modal sahamnya itu 300, itu adalah kepemilikan daripada induk ya. Itu berarti kepemilikan yang sama, itu yang harus kita eliminasi ya. Coba kita lihat eliminasi pertama ya. Eliminasi pertama tadi investasi ya, tadi investasi, eliminasi itu menghilangkan, ini debitnya 300, ini kita eliminasi, kita kredit 300 itu untuk kepemilikan saham biasa 200 dan saldo laba 100 ya. Oke, kalau begitu tugas kita ya, kita akan membuat kertas kerja ya seperti ini. Tadi data-data setelah mengeluarkan uang 300 berarti dia tinggal 50 dan kepemilikannya 300 ya. PT Anak tidak ada perubahan, ini kita masukkan di kolom kedua. Kemudian kita buat eliminasi ya. Eliminasinya apa saja ya? Tadi eliminasinya adalah investasi pada saham PT Anak kita kredit sebesar 300. Tentu di sini kita kredit, kolom kredit ini sebesar 300 ya. Ini maksudnya jurnal kedua ya. Coba perhatikan ini jurnal kedua. Jurnal pertama tadi adalah yang ini ya. Oke, jurnal kedua yang kita kredit adalah investasi pada PT Anak 300. Berarti ini kita kredit 300. Debitnya adalah saham biasa dan saldo laba ya, masing-masing 200 dan 100 ya. Ini saham biasanya 200, saldo labanya 100. Itu tadi adalah kepemilikan daripada
anak ya, ini ya 200 dan 100. Oke, ini balance-nya 300 dan 300 ya. Tugas kita berikutnya mau menghitung kolom konsolidasi ya. Kolom konsolidasi coba kita lihat, kasnya 50, PT induk, PT anak juga 50, berarti kalau kita total ada 100 ya. Piutangnya 75, PT anak 50, berarti totalnya adalah 125 ya. Begitu dan seterusnya, bangunan 800, PT anak punya 600, berarti 1.400.000.000 ya. Oke, di sini kita lihat yang kita eliminasi. Tadi ini debit ya, aset itu punya debit 300, di sini ada kredit 300, berarti habis ya, menjadi 0 ya. Oke, demikian juga di saham biasa ya. Saham biasa ini ada debit 200. Tadinya ini ada kredit ya. Ini liabilitas dan ekuitas saldo kredit 500 kredit, 200 kredit, 200 debit berarti tinggal 500 ya. Begitu juga dengan saldo laba 300 kredit, 100 kredit, ada kita debit 100 lagi, berarti itu menjadi 300 ya. Ini kita total, ini harus balance-nya, ini totalnya adalah 2 juta, ini juga 2 juta ya. Di sini udah jelas ya, dari awal kita lihat bahwa posisi keuangan induk itu jelas balance ya. PT anak itu juga 800, di sini balance. Begitu kita eliminasi juga, ini di debitnya 300, kreditnya 300, pasti ini balance ya. Kalau nggak balance berarti ada yang salah ya. Ini contoh pertama ya, sangat sederhana ya. Tahap berikutnya kita harus membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangannya kita ambil dari kolom konsolidasi ya. Kita lihat ini kas 100, coba kita lihat kasnya adalah 100, piutang usaha 125, kita lihat piutang usaha 125 ya. Persediaan tanah 160, 216, 1.400.000 itu kita masukkan ya. Oke. Perbedaan ya dengan kita membuat kertas kerja yang pada umumnya. Oke, tolong perhatikan ya. Ini ada satu. Ini di atas kita buatkan itu kolom debit semua, yang di bawah kita buatkan kolom kredit ya. Karena ini akumulasi penyusutan tadinya harusnya di kolom aset, tapi kita akan pisahkan ini kolom debit semua, ini kolom kredit semua ya. Oleh karenanya akumulasi penyusutan ini ada di kolom kredit, tapi dalam penyajian laporan keuangannya dia harus menjadi kontra aset ya, kontra account ya, kontra account daripada asetnya ya. Tahu kontra accountnya? Kalau dia akunnya adalah kredit atau akunnya adalah debit, berarti kontranya adalah kredit ya. Oke, begitu juga dengan di kolom kredit. Kalau misalnya ada akun kredit, kontra akunnya adalah debit ya, misalnya begitu ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini harga perolehannya 1,4 miliar, akumulasi depresiasinya 700 menjadi nilai bukunya adalah 700 ya. Berarti di sini 1,3 ya. Oke, berikutnya ini liabilitas 700 dan 200 kita sajikan. Maaf ya, 700 tadi akumulasi depresiasi, hutang usahanya 200, hutang obligasinya 300, tentu ini akan kita sajikan di kolom liabilitas ya. Dan satu lagi kolom ekuitasnya ini 500 dan 300 kita sajikan di sini menjadi 800 ya. Ini akhirnya sama, total asetnya dengan total liabilitasnya ya, harus sama 1,3 miliar ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah, dan itu yang kita harus cari. Oke adik-adik, satu lagi ya, ini kita sebagai calon akuntan ya, ini kita lihat saya membuat ini laporan keuangan sedikit sudah mengacu kepada SAK yang baru ya. Kita pakai istilah ada aset, liabilitas, dan ekuitas, walaupun belum sempurna sekali. Ini belum kita pisah antara aset lancar dengan aset tidak lancar. Nanti di sesi berikutnya kita akan tunjukkan. Untuk sementara ya, untuk sementara kita bagi 3 aja. Ini ada aset, ada liabilitas, dan ekuitas ya. Ini totalnya adalah 1.300.000 ya. Adik-adik sedikit ada tertinggal ya. Tadi nilai buku kalau kita lihat dari sisi perusahaan itu adalah total aset kurang total liabilitas. Ini 1,3 miliar kurang 500 berarti nilai bukunya adalah 800 ya. Di sisi lain ya, nilai buku itu bisa ditinjau dari sisi aset tetap ya. Aset tetap itu berarti nilai buku adalah
harga perolehan dikurang dengan akumulasi depresiasi. Harga perolehannya 1,4, ini 700, berarti nilai bukunya adalah 700 ya. Oke, sederhana adik-adik ya. Itu tahap kita pertama, kita sudah bisa menyajikan laporan keuangan pada saat akuisisi ya. Sesaat setelah akuisisi kita membuat satu laporan keuangan, namanya laporan keuangan gabungan ya. Demikian adik-adik. Untuk sesi ini kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, masih di dalam buku yang sama, bab yang sama, di bab 4 ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dengan materi akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku ya. Kalau tadi pada nilai buku, kita akan coba bagaimana kalau kepemilikannya di atas nilai buku ya. Oke, baik adik-adik, untuk sesi ini kita akhiri di sini. Sampai bertemu kita di sesi berikutnya ya. Salam.